Supreme Martial God Technique. Bab 846-850. Bab 846 Dewi Seksi, Liu Moyan. Katakan padaku, bagaimana kamu melakukannya? Wu Sengling sedang duduk bersila di kasur. Ketika Wu Yun masuk, dia bertanya dengan ringan tanpa membuka matanya. Wu Yun berpikir sejenak dan berkata, Din, apa yang kamu bicarakan dan bagaimana kamu melakukannya? Wu Sengling masih tidak membuka matanya dan berkata, Mulingsu. Ini. Bicaralah secara langsung. Faktanya, semua orang tahu betul, jika tidak, Lin Wubiao tidak akan bisa mendatangi Anda secara terbuka. Hanya saja manajer Liu membuat semua orang menemukan cara untuk turun. Wu Yun ingin membela diri, tetapi Wu Sengling langsung berhenti dia. Melihat kata-katanya telah mencapai titik ini, Wu Yun tahu bahwa tidak ada gunanya terus berdebat, jadi lebih baik berbicara secara langsung. Sambil mengertakkan gigi, dia hanya menceritakan segala hal yang mungkin terjadi di masa depan untuk menyelamatkannya dari lebih banyak masalah di masa depan. Berkata, sejujurnya, saya memiliki kemampuan khusus yang dapat menelan energi dan energi spiritual di tanah harta karun tanpa batas. Mengenai apa itu, Din, saya tidak bisa mengatakannya secara terus terang. Setelah jeda, dia berkata lagi, dan, saya bisa. Izinkan saya memberitahu Anda, hal seperti ini akan sering terjadi di masa depan. Hah? Wu Sengling tiba-tiba membuka matanya, kemampuan khusus yang dapat menelan energi dari tanah harta karun. Tapi kenapa apakah tingkat kultivasimu tidak berubah sama sekali, dan kamu masih berada di alam Tianwu tingkat pertama? Ini rahasiaku, Din. Aku rasa kamu tidak akan bertanya padaku. Kata Wu Yun dengan tenang. Wu Sengling mengangguk sedikit, dan tiba-tiba matanya bersinar, dan dia berkata, tunggu sebentar, apakah kamu mengatakan bahwa kekeringan harta karun akan lebih sering terjadi di masa depan? Jangan khawatir, saya tidak akan menghancurkan harta karun ini tanah, seperti lembah Muling saat ini. Seharusnya pulih dalam waktu sekitar setengah tahun. Wu Yun takut Wu Sengling akan mencegahnya berlatih di tempat berharga lainnya di masa depan, jadi dia segera menjelaskan. Jika dia benar-benar dihentikan oleh Wu Sengling, idenya untuk mencapai alam transformasi dewa tingkat kelima dalam 3 bulan akan hancur total. Wu Sengling mengerutkan kening dan berkata, sembuh dalam setengah tahun. Apa yang akan terjadi pada murid-murid akademi kita dalam 6 bulan terakhir? Saya tidak ingin mereka di Akademi Tianlong. Wu Yun, saya dapat melihat bahwa Anda berbakat dan berbeda dari orang biasa. Ada banyak hal. Aku bisa mentolerirnya, tapi aku tidak akan pernah membiarkanmu menghancurkan tanah berharga di halaman secara sembarangan. Terlebih lagi, meskipun aku tidak peduli, jika tanah berharga itu mengering lagi, lakukanlah kamu pikir Lin Wubiao akan melepaskanmu. Maka aku tidak akan punya alasan untuk melindungimu. Ini. Wu Yun ragu-ragu sejenak dan mengerucutkan bibirnya. Sepertinya tidak mungkin dia pergi ke tempat lain. Harta tempat dan telan sampai kering. Bagaimanapun, saya tinggal di bawah atap orang lain, dan saya masih dalam tahap pertumbuhan. Jika Lin Wubiao benar-benar bertekad untuk membunuhnya, dan dekan tidak ikut campur. Saya khawatir Auman Naga saja tidak dapat melindunginya. Bukan karena dia takut, hanya saja dalam situasi ini, semua kartu truf yang ada di tubuhnya tidak boleh diungkap. Jika ditekan, bahkan jika Wu Yun tidak bisa mengalahkan Lin Wubiao yang berada di tingkat pencerahan, pasti tidak akan menjadi masalah untuk menggunakan kartu trufnya dan melarikan diri tanpa cedera. Namun setelah melarikan diri, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Jadi, aku hanya bisa menahannya. Kamu orang pintar, menurutku kamu tahu apa yang harus dilakukan. Wu Sengling berkata ketika Wu Yun tidak berbicara. Wu Yun sedikit mengangguk dan berkata, Din, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Pergilah. Ingat kata-kataku, orang bisa gila, tetapi mereka harus tahu cara mengukurnya. Kata Wu Sengling. Wu Yun berbalik dan pergi. Tepat ketika Wu Yun hendak membuka pintu, suara Wu Sengling terdengar lagi. Tunggu sebentar, saya mendengar bahwa Anda mengalahkan murid tingkat 8 dari alam Tianwu di halaman dengan satu gerakan hari ini. Bagaimana Anda melakukannya? Wu Yun tidak melihat ke belakang, tetapi berkata dengan ringan. Di mata saya, pemula seperti ini tidak memiliki kemampuan, tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasinya, dia hanyalah sia-sia. Apalagi alam Tianwu tingkat 8, bahkan jika dia berada di alam Tianzun, saya tidak bisa mengalahkannya. Dia
Setelah mengatakan itu, Wu Yuncu dia berjalan keluar pintu dan meninggalkan tempat ini tanpa menoleh ke belakang. Di dalam kamar, mata dekan dalam. Berkata pada dirinya sendiri, Wu Yun, haha, saya harap kamu benar-benar bisa memenangkan tempat pertama setelah bulan Maret. Lin Wubiao, kamu sangat aktif akhir-akhir ini. Karena kamu ingin mengandalkan Li Ziyuan, jangan salahkan aku karena bersikap tidak baik dan membunuh orang dengan pisau pinjaman. Setelah pergi dari sini, Wu Yun hendak kembali ke kediamannya, berjalan di jalan kampus, tetapi dia hanya melihat sepasang mata aneh yang menatapnya. Mereka berbicara dengan suara pelan. Meskipun Wu Yun tidak dapat mendengar apa yang mereka bicarakan, dia tahu tanpa berpikir bahwa mereka pasti sedang membicarakan kejadian hari ini. Tapi ini adalah sesuatu yang diharapkan Wu Yun, dan dia tidak terkejut saat berjalan kembali ke kediamannya. Namun ketika dia baru saja kembali ke kediamannya, dia menemukan bahwa halaman yang semula sepi kini dipenuhi orang. Melihat kedatangan Wu Yun, sekelompok orang ini langsung mengelilinginya. Dia berkata, saudaraku, kamu kembali. Cepat dan sembunyi. Seseorang datang mengganggumu. Wu Yun tertegun. Meskipun dia tidak mengenal semua orang ini, dia telah melihat sebagian besar dari mereka. Mereka semua adalah orang-orang yang memujanya sebagai kakak tertua mereka di luar lembah Muling saat ini. Setelah jeda, dia berkata, masalah saya. Siapa itu? Liu Moyan. Liu Moyan. Siapa? Apakah dia mengenal saya? Wu Yun terkejut, ini sepertinya nama seorang wanita. Oh, saudaraku, siapa di seluruh Akademi Tianlong yang tidak mengenalmu Wu Yun? Liu Moyan adalah putri manajer Liu. Dia adalah salah satu dari 5 orang kuat di Akademi tingkat kedua. 2 bulan lalu, kekuatannya mencapai tingkat keempat dari alam transformasi dewa. Zong, saya tidak tahu kekuatan saya sekarang. Ya, saudaraku, kami tidak bisa menyinggung perasaanmu. Dia hanya merepotkanmu karena kamu meminta manajer Liu untuk beribadah kamu sebagai kakak laki-laki tertua. Kamu harus bersembunyi dulu. 7 dari orang-orang ini. Dia terus berbicara dan akhirnya menjelaskan garis besar masalahnya. Wu Yun berkata dia pikir itu adalah sesuatu. Jika ini yang terjadi, maka tidak perlu khawatir. Hilang, hilang, semuanya hilang. Wu Yun melambaikan tangannya dan berjalan menuju kamar. Setelah mengambil beberapa langkah, mereka menariknya kembali dan berkata, saudaraku, dengarkan kami, kamu tidak mungkin salah. Liu Moyan ini tidak hanya ahli dalam kultivasi, dia juga terkenal karena temperamennya yang buruk di Tianlong kami. Akademi. Dia dikenal sebagai dewi yang berapi-api. Jika kamu tidak bersembunyi, kamu akan menderita. Dewi seksi. Apakah dia sangat cantik? Wu Yun berkata dengan heran. Memang tidak pantas untuk menyatukan panas dan dewi seperti itu. Siapa bilang tidak? Saudaraku, biar ku beritahu, Liu Moyan ini memiliki wajah malaikat paling khas dan temperamen jahat. Dengan penampilan itu, dia jelas merupakan wanita tercantik di Akademi Tianlong kita, tapi kepribadian itu sangat eksplosif. Sepertinya benar-benar menakutkan. Saya melihat orang ini tiba-tiba gemetar saat dia berbicara, seolah-olah dia menderita kerugian di tangan Liu Moyan. Wu Yun tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh betapa menakutkannya seorang wanita. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasinya, dia bahkan tidak bisa menangani seorang wanita. Bagaimana saya bisa menjadi kakak laki-laki tertua Anda? Saudaraku, ini. Aku akan kembali ke kamarku untuk berlatih, jadi jangan ganggu aku lagi. Setelah mengatakan itu, Wu Yun langsung berjalan menuju rumah. Tapi begitu dia berbalik, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat datang dari belakang. Di saat yang sama, energi pedang yang dahsyat dan angin kencang menyerang dari belakang. Wu Yun dengan cepat menghindar, tetapi hanya mendengar suara gemuruh. Rumah bambunya, yang awalnya tidak kuat, terbelah menjadi 2 bagian dalam sekejap. Bab 847 sudah berakhir, aku sebenarnya. Wu Yun tidak menoleh ke belakang, melihat rumah yang terbelah 2, ekspresinya tiba-tiba membeku. Apakah ini benar-benar panas? Apakah Anda akan menghancurkan rumah saya segera setelah Anda tiba? Melihat ke belakang, saya tercengang lagi. Saya melihat sosok berbaju putih, seperti peri anggun, perlahan jatuh dari udara. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Wu Yun bahkan tidak akan percaya bahwa dia baru saja menghunus pedangnya. Entah itu penampilan, pakaian, atau temperamen.
Dia benar-benar terlihat seperti peri yang tidak ternoda oleh dunia fana. Bahkan Wu Yun, yang telah melihat banyak keindahan yang telah memikat negara, tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Cantik. Memang indah. Kecantikannya tidak seperti pesona Bailier, juga tidak seperti kedewasaan Li Yanran. Bahkan tidak seperti gaya lolita lucu Bai Ling dan Lin Zihan. Ini agak konsisten dengan temperamen Ouyang Yu dan Mu Shirou. Namun, dia jauh lebih menawan dari Ouyang Yu dan Mu Shirou. Tentu saja menawan adalah istilah yang relatif, bukan berarti Wu Yun terpesona padanya. Saya khawatir satu-satunya yang bisa memikat Wu Yun sejauh ini adalah Luo Yao. Namun, temperamen dunia lain ini dengan cepat dipatahkan oleh Liu Moyan sendiri. Dia baru saja mendengar omelannya, siapa Wu Yun. Keluar dari sini dan mati. Omelan ini segera menarik Wu Yun dari pikirannya. Melihat sekeliling, saya melihat sekelompok orang yang baru saja memenuhi halaman kecil telah mundur 100 meter jauhnya. Wu Yun adalah satu-satunya pria yang tersisa di halaman. Apakah kamu Wu Yun? Liu Moyan mengarahkan pedangnya dan berkata. Ahem, ya, tidak, jika ada yang ingin kau katakan, bicarakan saja. Jika ada, duduk dan diskusikan. Kata Wu Yundao. Dia tahu bahwa masalah ini adalah kesalahpahaman, jadi dia tidak siap untuk mengambil tindakan terhadap Liu Moyan. Terlebih lagi, dia adalah putri manajer Liu, dan manajer Liu banyak membantunya hari ini. Apa yang benar dan salah, apakah kamu benar? Liu Moyan menjerit manis lagi, dan pedang panjang itu sepertinya menusuk tenggorokan Wu Yun. Wu Yun dengan cepat menggunakan langkah naga berkelana dan dengan cerdik menghindari pedangnya. Diam-diam aku takut di dalam hatiku, gadis ini sangat seksi, apakah dia akan membunuh orang tanpa pandang bulu? Ya, benar, tapi tolong dengarkan penjelasanku, aku. Wu Yun ingin mengatakan sesuatu lagi. Tapi ketika Liu Moyan mendengar pengakuan Wu Yun, dia segera berhenti ragu-ragu. Karena kamu adalah Wu Yun, maka kamu harus mati. Jika kamu berani membiarkan ayahku memanggilmu kakak tertuaku, kamu tidak memiliki nyawa untuk menanggungnya. Beberapa pedang ditusukkan, masing-masing mengenai titik vital. Wu Yun bisa dikatakan telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk bergerak dengan sigap dan sigap. Kamu memang cukup mampu. Kamu mampu mengelak dari begitu banyak pedangku. Aku akan membunuhmu. Melihat Liu Moyan hendak menggunakan pedangnya lagi, Wu Yundao berkata, jika kamu begitu tidak masuk akal lagi, jangan salahkan aku. Jangan tunjukkan wajah ayahmu, dia adalah saudaraku. Wu Yun benar-benar tidak berdaya, bagaimana dia bisa begitu sombong. Kamu masih berkata, aku akan membunuhmu. Inilah yang membuat Liu Moyan marah. Sekarang Wu Yun menyebutkannya lagi, bagaimana dia bisa menahannya. Pedang menusuk menyerang, mendekati Wu Yun lagi. Kali ini, Wu Yun tidak lagi bersiap untuk menghindar, dan mengepalkan telapak tangan kanannya, bersiap untuk melawan. Meskipun ada perbedaan kekuatan yang besar di antara keduanya, Wu Yun mungkin terluka oleh energi pedang di bawah pedang ini. Namun gaya tinjunya pasti bisa melukai Liu Moyan. Bukan karena Wu Yun marah, hanya saja dia tahu jika Liu Moyan tidak menderita, dia mungkin tidak akan pernah memberi kesempatan pada Wu Yun untuk menjelaskan. Apakah dia benar-benar berpikir aku, Wu Yun, begitu mudah ditindas? Namun saat ini, sebuah suara terdengar di kejauhan. Yaner, hentikan. Saudara Wu, hentikan juga. Wu Yun dan Liu Moyan mengenali siapa pembicaranya. Sebagai upaya terakhir, keduanya harus dengan paksa menarik kembali tindakan yang mereka lakukan. Liu Moyan dengan paksa menyingkirkan pedangnya dan melihat ke belakang. Wu Yun juga menarik tinjunya dan hendak berbalik. Namun tiba-tiba dia merasakan kakinya terpeleset dan tanpa sengaja dia menginjak batu. Awalnya, dengan kemampuannya, dia tidak akan tersandung batu ini. Tapi ini adalah tindakan yang dipaksakan, dan saya benar-benar tidak bisa mengendalikannya untuk sementara waktu. Seluruh tubuh tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu yang lembut dipegang di telapak tanganku. Wu Yun tanpa sadar mencubitnya, bertanya-tanya, apa ini? Tiba-tiba ekspresinya berubah. Dia segera menyadari apa yang ada di tangannya saat ini, dan juga menyadari keseriusan masalah tersebut. Melihat ke atas, seperti yang diharapkan, telapak tangannya berada di tubuh Liu Moyan, di tempat yang tidak boleh disentuh. Pada saat ini, pemandangan itu langsung membeku. Semua yang hadir tampak diam. Termasuk dua pihak yang terlibat, Wu Yun dan Liu Moyan.
100 meter jauhnya, sekelompok besar orang melihat pemandangan ini dalam keheningan. Meskipun Liu Moyan adalah wanita tercantik di Akademi Tianlong, tidak ada rasa iri di mata mereka saat ini. Selain keterkejutan, yang ada hanyalah ketakutan. Bahkan manajer Liu, yang merupakan ayah Liu Moyan, berhenti melangkah maju saat ini. Seluruh ekspresinya membeku sepenuhnya. Bahkan wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Sebagai seorang ayah, dia paling tahu sifat putrinya. Saya takut putri saya tidak dapat menahannya sejenak dan akan kejam terhadap Wu Yun. Itu sebabnya saya mati-matian menghentikan pekerjaan manajemen saya di Lembah Muling untuk sementara waktu dan bergegas ke sini. Saya pikir ini hanya kesalahpahaman, selama dia datang dan menjelaskan masalahnya dengan jelas, semuanya akan terselesaikan. Tapi sekarang sepertinya hal itu tidak bisa diselesaikan. Meski putrinya cantik, dia tidak pernah berhubungan dekat dengan pria manapun. Tapi itu bukan karena kurangnya pesona, tapi ketakutan. Ia pernah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa seorang pemuda yang sedang menguntit putrinya tanpa sengaja menyentuh tangan putrinya. Salah satu jari pemuda itu dipotong oleh putrinya. Tidak ada yang salah tentang apa yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Saat ini, semua orang, termasuk manajer Liu, hanya memiliki satu pemikiran di benak mereka. Wu Yun hampir mati. Dia menyinggung wanita pemarah ini dan bahkan menyentuhnya. Semuanya sudah berakhir. Dia lebih suka membuat marah murid paling berbakat dari Akademi Tianlong daripada memprovokasi Liu Moyan. Ini adalah kode etik untuk semua orang di Akademi Tianlong. Karena yang lain kurang lebih masuk akal. Adapun Liu Moyan, begitu dia marah, dia tidak akan bertukar pikiran denganmu. Ah, kamu sebenarnya, beraninya kamu. Ah, kamu masih bergerak. Pencuri jahat, aku akan memotong tanganmu. Benar saja, setelah beberapa saat merasa malu dan terdiam, Liu Moyan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hehe. Suara merdu ini membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Bahkan Wu Yun sendiri merasakan bulu kuduknya berdiri. Wu Yun segera terbangun oleh suara centil Liu Moyan. Dia berpikir dalam hati, ya Tuhan, tanganku, ini. Dia. Memikirkannya, Wu Yun tiba-tiba gemetar ketakutan. Namun yang pasti itu bukan karena rasa takut, melainkan karena rasa bersalah. Benar-benar hati nurani yang bersalah. Pada saat ini, Wu Yun juga sangat menyesali mengapa dia memilih untuk melawan pada saat kritis ini daripada terus menghindar. Saya kesal mengapa manajer Liu datang begitu cepat. Jika Anda datang lebih awal atau lebih lambat, apakah ini akan terjadi lagi? Bab 848 Jauh di dalam pegunungan. Ketika Wu Yun tertegun, dia merasakan energi pedang tajam menebas lengannya. Wu Yun kaget, tidak apa-apa. Dengan satu serangan pedang, lengan ini mungkin hilang. Tepat ketika energi pedang merobek lengan baju Wu Yun dengan cepat menarik lengannya. Dia nyaris menghindari pedang ini. Pada saat yang sama, ada rasa sakit di lengan saya. Jika bukan karena tubuh suci abadi yang menahan sebagian energi pedang. Saya khawatir lengan Wu Yun harus dipotong menjadi dua. Saudari Liu, tolong dengarkan penjelasan saya. Wu Yun mengelak dan mencoba menjelaskan. Tapi bagaimana Liu Moyan bisa memberinya kesempatan untuk menjelaskan? Melihat Wu Yun menghindarinya, dia mengerutkan kening dan memarahi, pencuri jahat, jika aku tidak memotong lenganmu, nama keluargaku bukan Liu. Begitu. Dia selesai berbicara, energi pedang yang membelah langit dan menutupi langit bumi diarahkan ke Wu. Awan datang. Tingkat kultivasi Wu Yun lebih rendah dari Liu Moyan, dan pada saat ini, dia merasa sangat bersalah, dia tidak punya hati untuk melawan, jadi dia dengan cepat menghindar dan melarikan diri ke kejauhan. Liu Moyan menolak menyerah sama sekali dan mengejarnya dari dekat. Sambil mengejar, dia terus berteriak, pencuri jahat, hentikan. Di belakangnya, manajer Liu berteriak, Yaner, hentikan ini. Dia awalnya ingin menghentikannya, tetapi dia tidak bisa. Orang-orang sudah melarikan diri jauh. Setelah beberapa saat, Liu Moyan terlihat mengejar Wu Yun kemana-mana di seluruh akademi. Awalnya mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian, melalui pertanyaan, saya mengetahui keseluruhan cerita. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran di benak mereka, yaitu Wu Yun pasti akan mati. Liu Moyan, yang telah memancing kemarahan seperti itu, bahkan menyentuhnya.
Meskipun ketua sekte secara pribadi telah memerintahkan untuk tidak mengizinkan siapapun dari Akademi Tianlong untuk menargetkan Wu Yun. Namun dalam hal ini, meskipun pemimpin sekte datang, dia tidak bisa menjadi master. Bagaimanapun, ini merusak reputasi seorang gadis yang berada di luar kendali pemimpin sekte. Wanita lain mungkin tidak mampu menanggungnya, apalagi Liu Moyan. Meskipun Liu Moyan sangat cantik, tidak ada murid yang mengetahui kejadian ini yang merasa iri. Yang ada hanya ketakutan di mata mereka. Bahkan beberapa orang yang sebelumnya tidak menyukai dan mengucilkan Wu Yun, kini memandangnya dengan kasihan. Untuk sementara waktu, seluruh akademi dibuat heboh dengan mereka berdua. Wu Yun dikejar oleh Liu Moyan dan melarikan diri ke seluruh akademi. Namun seperti yang diharapkan, masalah ini dengan cepat membuat khawatir manajemen Akademi Tianlong. Pada awalnya, beberapa guru mencoba menghentikan Liu Moyan dan memintanya untuk bersikap tenang. Namun meskipun guru-guru ini lebih kuat dari mereka dalam berkultivasi, mereka memaksa mereka pergi. Namun sesaat kemudian, Liu Moyan menerkamnya lagi. Tidak ada niat untuk menyerah sama sekali. Akhirnya, Long Xiao dan yang lainnya disiagakan. Setelah mendengar berita itu, Long Xiao bergegas mendekat. Long Xiao maju ke depan, dan sepertinya masalah ini harus diselesaikan sepenuhnya. Bagaimanapun, tidak peduli apa, Liu Moyan masih harus memberinya wajah di aken perguruan tinggi. Tetapi pada saat ini, Wu Yun tidak punya pilihan selain melarikan diri dari akademi dan berlari cepat menuju kedalaman pegunungan Tianlong di luar akademi. Ketika Long Xiao tiba, kedua sosok itu menghilang ke pegunungan Tianlong satu demi satu. Long Xiao mengejarnya keluar akademi dan melihat ke arah pegunungan Tianlong yang megah dan luas. Wajahnya berubah, dan diam-diam dia mengatakan sesuatu yang buruk. Akademi Tianlong, meskipun berdiri di dalam pegunungan Tianlong. Namun jika kita benar-benar ingin membicarakannya, itu karena pegunungan Tianlong terlalu luas. Akademi Tianlong berada tepat di tepi pegunungan. Meskipun akademi berada di dalam pegunungan, namun telah membersihkan area yang luas, di area ini dijamin sangat aman dan tidak ada monster yang kuat. Namun jika Wu Yun dan Liu Moyan melintasi area aman ini, tidak ada yang bisa menjamin keselamatan mereka. Tapi saat ini, mereka berdua tidak pergi kemana-mana, dan tidak ada arah di pegunungan tak terbatas ini. Untuk sementara, saya tidak dapat menemukannya sama sekali. Apalagi jika Anda benar-benar meninggalkan kawasan aman dan pergi jauh ke pegunungan. Jika kita benar-benar ingin bertemu monster menakutkan semacam itu, dengan kekuatan alam Yuan He Long Xiao, saya khawatir dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi bagaimanapun juga, Long Xiao mengertakkan gigi dan mengejarnya ke pegunungan. Di pegunungan Tianlong, Wu Yun dan Liu Moyan masih berada di area aman saat ini. Saya tidak tahu teknik gerakan apa yang dipraktikkan Liu Moyan, bahkan jika Wu Yun menggunakan langkah naga berkelana secara ekstrim, dia hanya bisa menjaga jarak dan tidak bisa melarikan diri. Di belakangnya, suara manis Liu Moyan terus terdengar, dan energi pedang tajam tidak pernah berhenti. Sekitar seperempat jam kemudian, Wu Yun melihat sebuah tablet batu berdiri di pegunungan. Di atasnya tertulis 6 kata monumen batas Akademi Tianlong. Wu Yun berpikir sejenak dan langsung menebak tujuan dari tablet batu ini. Dia melihat ke arah hutan lebat di belakang monumen batu. Sambil mengertakkan giginya, dia menghindari beberapa serangan pedang dan berbalik dan berkata, "Kakak senior Liu, kita telah sampai di monumen batas perguruan tinggi. Jika kita melangkah lebih jauh, kita mungkin berada di luar perlindungan perguruan tinggi. Pada saat itu, jika kita menghadapi monster kuat atau bahaya lain yang tidak dapat dikendalikan, aku akan melakukannya. Tapi aku tidak bisa melindungimu, tolong berhenti dan dengarkan penjelasanku." Wu Yun berpikir mengatakan ini akan bisa menenangkan Liu Moyan. Tapi siapa yang tahu bahwa Liu Moyan tidak bisa mendengarkan kata-kata sama sekali. Dia langsung memarahi, "Aku membutuhkanmu, seorang penjahat, untuk melindungimu. Jangan bicara tentang monumen perbatasan perguruan tinggi. Bahkan jika itu adalah gunung pedang, lautan api, kolam naga, sarang harimau, aku akan memotong lenganmu. Kamu harus mati, penjahat." Wu Yun tidak berdaya untuk beberapa saat, dan melihat. Energi pedang Liu Moyan menyerang lagi. Wu Yun mengertakkan gigi, berbalik, dan menghindar ke pegunungan di belakang monumen batu. Liu Moyan tidak berhenti sama sekali, bahkan tidak melihat tablet batu itu, dan tidak mempertimbangkan apakah akan ada bahaya setelah tablet batu itu. Saat ini, dia hanya memiliki satu tujuan di matanya,
dan itu adalah untuk membunuh Wu Yun. Dia mengejarnya tanpa ragu-ragu. Sekitar 1/4 jam kemudian, orang lain datang ke tugu batu tersebut. Itu adalah raungan naga. Aku melihat sekeliling sini. Jalan rahasianya tidak bagus, dan dia berkata pada dirinya sendiri, "Ups, ada tanda-tanda perkelahian di sini." Tampaknya dua pemuda bodoh ini benar-benar meninggalkan area aman. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengertakkan gigi dan mengikuti. Namun, yang membuat Long Xiao pusing adalah pada awalnya di area aman, dia masih hampir tidak bisa melihat jejak tebasan energi pedang. Mengikuti jejak energi pedang, secara kasar seseorang dapat menemukan arahnya. Tapi setelah meninggalkan area aman, energi pedang itu hilang. Tanpa jejak yang ditemukan, Long Xiao hanya bisa gigit jari dan terus mengejar berdasarkan tebakannya. Jauh di dalam pegunungan, seseorang dapat dengan jelas merasakan bahwa ada lebih banyak binatang ajaib di sini. Dengan intuisinya, Wu Yun dapat merasakan bahwa ada semakin banyak bahaya di sini. Terlebih lagi, saat dia melangkah semakin dalam, Wu Yun kadang-kadang bisa merasakan aura mengerikan menyapu dirinya. Menakutkan. Di belakangnya, meskipun Liu Moyan masih mengejarnya, volume suaranya yang centil jelas jauh lebih rendah. Terlebih lagi, dia tidak lagi menebas dengan energi pedang secara sembarangan, mungkin karena dia lelah. Mungkin juga karena, seperti Wu Yun, dia merasakan bahaya di sini. Namun, tujuannya belum tercapai saat ini. Wu Yun masih berlari, dan dia tidak akan pernah berhenti. Bab 849 Laba-laba setan berwajah bunga. Tanpa disadari, saya tidak tahu seberapa jauh saya telah melakukan penetrasi. Namun yang pasti lokasinya pasti jauh dari area aman Akademi Tianlong. Saat ini, Wu Yun juga harus berkonsentrasi. Di saat yang sama, dia harus selalu waspada terhadap Liu Moyan yang mengejar di belakangnya. Di satu sisi, kita harus waspada terhadap berbagai bahaya tersembunyi di pegunungan ini yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Namun dibandingkan dengan yang terakhir, bahaya dari Liu Moyan jelas tidak ada apa-apanya. Semakin dalam dia pergi, semakin Wu Yun merasakan ada perasaan menyeramkan jauh di dalam pegunungan. Sepertinya jika Anda menggali lebih dalam, sesuatu yang besar akan muncul di dalamnya. Tepat ketika Wu Yun ragu apakah dia harus berhenti dan membiarkan semua ini berakhir di sini. Tiba-tiba, pupil Wu Yun tiba-tiba menyusut, kakinya mengerahkan tenaga, dan seluruh tubuhnya terlontar ke arah pohon raksasa di sebelah kiri. Pada saat yang sama, Wu Yun berteriak kepada Liu Moyan di belakangnya, "Hati-hati, kami dikepung." Meskipun Liu Moyan lebih tinggi dalam budidaya daripada Wu Yun, dalam hal kewaspadaan, dia dan Wu yang berlatih teknik dewa bela diri Taisang dibandingkan dengan Yun, masih kalah. Ketika dia mendengar Wu Yun berteriak, dia mengira Wu Yun berbohong padanya. Saat dia hendak marah, dia tiba-tiba melihat seekor laba-laba iblis berwajah bunga bergegas keluar dari hutan lebat di depannya. Teriakan melengking. Segera setelah itu, jaring laba-laba yang tidak besar tapi cukup untuk menjebak seseorang muncul dari bawah perutnya. Wu Yun sudah mendarat di pohon raksasa dan mengingatkan, "Hati-hati, jangan sentuh jaring laba-laba itu. Ini adalah laba-laba iblis berwajah bunga, yang sangat beracun." Apakah kamu perlu mengingatkanku? Tunggu sampai aku menyelesaikannya, aku akan membunuh binatang ini lagi. Liu Moyan menebas jaring laba-laba dengan pedangnya. Wu Yun menggelengkan kepalanya tak berdaya, laba-laba ini tidak sebesar itu, dan dilihat dari kekuatannya, ia hanya berada di alam transformasi ilahi tingkat kedua atau ketiga. Dengan kekuatan Liu Moyan, selama dia tidak tersentuh oleh racun di jaring laba-laba, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Melihat Liu Moyan memotong jaring laba-laba menjadi dua bagian dengan pedang, Wu Yun benar-benar lega, dan sudah waktunya mempersiapkan retretnya sendiri. Berkata, "Kamu bertarung perlahan, aku akan mengambil langkah pertama." Berhenti. Liu Moyan ingin mengejar, tetapi langsung dihadang oleh laba-laba iblis berwajah bunga. "Binatang, minggir." Liu Moyan mengeluarkan suara manis dan menyerang laba-laba iblis berwajah bunga dengan pedang. Mengandalkan budidayanya yang kuat, laba-laba iblis berwajah bunga, yang hanya berada di alam transformasi ilahi tingkat kedua atau ketiga, segera terluka oleh energi pedang Liu Moyan. Paksa laba-laba iblis berwajah bunga itu kembali. Liu Moyan berhenti mengejar dan menatap Wu Yun, "Kemana kamu lari?" Wu Yun diam-diam berpikir, ini tidak baik. Ini diselesaikan begitu cepat. Saat dia berbicara,
dia mulai menggunakan keterampilan tubuhnya untuk melarikan diri. Namun pada saat ini, suara gemuruh yang melengking tiba-tiba terdengar. Raungan ini sepertinya mengandung kemarahan yang tak ada habisnya. Mendengarkan suaranya, jenis suaranya sama dengan laba-laba iblis berwajah bunga tadi. Namun, suaranya terdengar lebih menakutkan daripada suara laba-laba iblis berwajah bunga sebelumnya. Wu Yun panik dan berkata pada dirinya sendiri, tidak, mungkinkah laba-laba iblis berwajah bunga di alam transformasi dewa tadi hanyalah laba-laba kecil. Sekarang Liu Moyan melukai anaknya dan yang besar keluar. Dia berpikir, aku melihat hutan tidak jauh dari sana, dan pepohonan lebat berayun dengan keras. Pada saat yang sama, Wu Yun merasakan aura menakutkan datang ke wajahnya. Dilihat dari baunya, mereka sama persis dengan laba-laba iblis berwajah bunga tadi, mereka adalah spesies yang sama. Pada saat ini, Liu Moyan juga menyadari bahaya yang mendekat dengan cepat. Dia berhenti mengejar Wu Yun, melompat, mendarat di batu besar di dekatnya, dan melihat sekeliling. Ledakan. Saya melihat serangan energi yang mengerikan, dan batu tempat Liu Moyan mendarat langsung hancur berkeping-keping. Untungnya, Liu Moyan telah mengambil tindakan pencegahan dan terbang terlebih dahulu, jika tidak, dia mungkin akan hancur bersama batu itu. Pada saat yang sama, setelah batu besar itu pecah, seekor laba-laba iblis berwajah bunga besar jatuh dari langit dan mendarat di depan Liu Moyan. Ukurannya sangat besar hingga tidak lebih kecil dari sebuah rumah. Selain itu, cakar laba-laba yang panjangnya beberapa kaki menopang tubuhnya yang besar. Liu Moyan sekecil semut di depannya. Wu Yun kaget melihatnya. Bahkan Liu Moyan, yang dikenal karena temperamennya yang berapi-api, terlihat panik saat ini. Namun, jika ukurannya hanya sebesar ini, tidak akan pernah membuat takut praktisi seperti Wu Yun. Yang benar-benar membuat mereka takut adalah budidaya laba-laba iblis berwajah bunga. Setidaknya, dilihat dari aura yang dilepaskannya saat ini, budidayanya setidaknya telah mencapai alam langit tingkat 9, dan mungkin tidak jauh di belakang alam Yuan He. Melihat raksasa ini datang, laba-laba iblis kecil berwajah bunga yang telah dilukai oleh Liu Moyan berlari ke depan dalam beberapa langkah. Ia mengeluarkan suara mencicit, seolah berkomunikasi dengan laba-laba iblis berwajah bunga raksasa. 8 mata mengerikan di perutnya juga memandang Liu Moyan dari waktu ke waktu. Setelah beberapa saat, laba-laba iblis berwajah bunga mengeluarkan suara gemuruh yang melengking dan serak. 8 mata di perut semuanya menatap Liu Moyan. Wu Yun, yang bersembunyi di pohon raksasa, diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk. Benar saja, laba-laba iblis kecil berwajah bunga itu dengan cepat mundur. Kemudian, laba-laba iblis besar berwajah bunga menjerit aneh, dan jaring laba-laba besar terlihat menyembur keluar dari perutnya. Seluruh jaring laba-laba berwarna merah, sangat menakutkan, dan menyapu ke arah Liu Moyan. Jaring laba-laba awalnya berwarna putih, dan cairan merah ini adalah racun dalam tubuh laba-laba iblis berwajah bunga. Di tanah, Liu Moyan melihat jaring laba-laba besar menyapu ke arahnya. Sudah terlambat untuk menghindar. Aku melihatnya terbang ke udara, menari dengan pedang panjangnya, dan menebas jaring laba-laba merah. Ding ding ding. Saat pedang panjang itu menyentuh jaring laba-laba, percikan api bermekaran. Jelas sekali, dengan tingkat budidaya Liu Moyan, dia tidak dapat menembus jaring laba-laba merah dari laba-laba iblis berwajah bunga ini. Sebaliknya, ia dipaksa langsung dari udara ke tanah oleh kekuatan counter shock-nya. Dengan erangan teredam, seteguk darah mengalir dari sudut mulut Liu Moyan. Jelas sekali bahwa dia telah terluka secara internal oleh kekuatan serangan balik laba-laba iblis berwajah bunga. Di udara, jaring laba-laba merah tidak berhenti dan terus menyapu Liu Moyan, yang terluka dan jatuh ke tanah. Di pohon raksasa di samping, Wu Yun berteriak buruk. Liu Moyan sudah terluka saat ini, jika dia terkontaminasi racun jaring laba-laba ini, dia akan keracunan parah dan tidak ada obatnya. Saat ini, tidak ada keraguan lagi. Meskipun Wu Yun mengambil tindakan, dia bukanlah tandingan laba-laba iblis berwajah bunga. Dan jika dia berbalik dan melarikan diri pada saat ini, dia tidak hanya akan mampu menyingkirkan laba-laba iblis berwajah bunga, tetapi juga dapat sepenuhnya menyingkirkan Liu Moyan. Karena melihat situasi ini, jika tidak ada yang campur tangan, Liu Moyan pasti akan mati. Tapi Wu Yun masih belum bisa mengambil keputusan. Meskipun tujuan Liu Moyan adalah untuk membunuhnya. Tapi Wu Yun punya hati nurani yang bersalah, dan itu karena manajer Liu. Wu Yun tidak boleh membiarkannya begitu saja.
Memikirkannya, Wu Yun menggunakan langkah naga berkelana secara ekstrim. Kecepatannya sangat cepat, dan dia mendarat di samping Liu Moyan yang terluka parah dalam sekejap mata. Ketika Liu Moyan melihatnya, ada sedikit keterkejutan di wajahnya. Jelas dia tidak menduganya. Dalam keadaan seperti itu, bisakah Wu Yun kembali untuk menyelamatkannya? Bab 850, Takjub. Berkata, pencuri jahat, mengapa kamu kembali jika kamu tidak melarikan diri? Apakah kamu akan mati? Jangan berpikir bahwa saya akan tergerak oleh ini. Belum lagi kamu tidak dapat menyelamatkan saya dengan kultivasi kamu. Bahkan jika kamu menyelamatkanku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ya. Meskipun kata-katanya masih kuat, itu bisa dilihat. Saat ini, wajah Liu Moyan penuh dengan keputusasaan. Jelas sekali, dia tidak mengira Wu Yun bisa menghancurkan jaring laba-laba yang bahkan dia tidak bisa membelahnya. Wu Yun menunduk dan menatap Liu Moyan, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat jaring laba-laba merah penuh racun yang datang dari langit dan menutupi bumi. Mari kita tunggu sampai kita bisa melarikan diri. Setelah berpikir sejenak, Wu Yun dengan cepat membuat isyarat tangan. Ini persis dengan teknik 5 elemen Ventian. Dengan kekuatan Wu Yun saat ini, jika dia ingin menghancurkan sarang laba-laba ini, metode biasa mungkin tidak berhasil sama sekali. Selain artefak, saya khawatir ini adalah satu-satunya formasi dan teknik seni bela diri membakar surga dan 5 elemen yang dapat saya coba. Bagaimanapun, itu mengandung kekuatan api kudus. Dan api jelas merupakan musuh monster mirip laba-laba. Meskipun hal itu mungkin terlihat di mata Liu Moyan, pada saat ini, nyawa manusia dipertaruhkan, dan dia tidak terlalu peduli. Saya melihat aura panas dan menakutkan keluar dari tubuh Wu Yun. Segera, diagram 5 elemen yang dibentuk oleh pengumpulan energi spiritual muncul di depan Wu Yun. Mendengar raungan rendah Wu Yun, api spiritual hijau suci terpisah menjadi inkarnasi dan muncul di tengah-tengah diagram 5 elemen. Merasakan nafas panas, ekspresi Liu Moyan berubah dan dia berkata dengan terkejut. Pencuri jahat, kamu, apakah kamu api suci? Tidak, seni bela diri macam apa yang kamu lakukan? Aneh sekali. Pencuri jahat, siapa kamu? Liu Moyan jelas juga melihat keanehan dari 5 elemen langit terbakar. Sangat berbeda dengan seni bela diri biasa. Namun, meskipun dia sangat bingung, secercah harapan muncul di wajah cantik Liu Moyan yang hampir putus asa. Dia tidak yakin apakah ini adalah kekuatan api suci. Jika itu benar-benar api kudus, meskipun ada kesenjangan besar dalam budidaya antara kedua pihak, itu mungkin memiliki efek yang tidak terduga. Matanya penuh keanehan, menatap Wu Yun. Jelas dia sangat bingung, tetapi seperti yang diharapkan, posisi Wu Yun di hatinya diam-diam berubah saat ini. Entah Wu Yun yang berani menghadapi bahaya untuk menyelamatkannya, atau kekuatan yang dia tunjukkan saat ini. Itu sudah cukup untuk membuatnya terkesan. Ledakan. Tepat ketika Liu Moyan terkejut, dia mendengar suara gemuruh yang keras. Ventian Five Elements langsung membombardir jaring laba-laba merah. Gelombang udara yang megah dan panas menyebar. Bahkan Liu Moyan terpaksa mundur beberapa meter oleh gelombang udara ini. Dia sudah terluka, tapi lukanya semakin parah lagi. Wu Yun langsung terguncang oleh kekuatan jaring laba-laba merah yang jaraknya lebih dari 10 meter. Pencuri jahat, apakah kamu? Liu Moyan sepertinya ingin menanyakan pertanyaan yang memprihatinkan kepada Wu Yun, tetapi dia segera menyadari hubungan di antara mereka dan berhenti berbicara di tengah kalimat. Pada saat yang sama, Liu Moyan mendongak dengan wajah panik. Tiba-tiba matanya bersinar dan ekspresi harapan muncul di wajahnya. Jaring laba-laba merah itu benar-benar menghilang. Hanya puing-puing putih yang berjatuhan di langit yang tersisa. Jelas itu adalah sisa tubuh jaring laba-laba putih setelah racun merahnya diuapkan oleh udara api suci yang panas. Liu Moyan berkata pada dirinya sendiri dengan heran. Apakah Wu Yun benar-benar menghancurkan sarang laba-laba ini? Bagaimana dia melakukannya? Dia hanya berada di alam Tianwu. Mungkinkah itu benar-benar api suci tadi? Bagaimana dia bisa memiliki api suci? Segala macam keraguan menyelimuti pikiranku, tapi ini bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal ini. Melihat jaringnya hancur, laba-laba iblis besar berwajah bunga itu mengeluarkan raungan melengking lagi. Memperluas dua cakar laba-laba besar di depan, yang satu menikam Wu Yun dan yang lainnya menikam Liu Moyan. Ups! Liu Moyan bereaksi dari keraguannya dan berpikir ketika cakar laba-laba hendak menusuk tubuhnya. Dia menjalankan skillnya dan ingin bangkit dan menghindar,
tapi dia terluka parah sehingga dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Saya panik, mengetahui bahwa mustahil menyelamatkan diri. Dia menatap Wu Yun lagi. Setelah Wu Yun terlempar, dia setengah terbaring di tanah, tidak bergerak, menatap cakar laba-laba yang ditusuk oleh laba-laba iblis berwajah bunga. Liu Moyan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, pencuri jahat, kenapa kamu linglung? Larilah. Tapi Wu Yun tetap tidak bergerak. Pada saat cakar laba-laba hendak menembus tubuh Wu Yun, saya melihat Wu Yun membanting telapak tangannya ke tanah. Seluruh tubuhnya meluncur di tanah sejauh beberapa meter, lalu ditembak langsung dengan telapak tangan. Di telapak tangannya, ada nyala api hijau yang memancarkan aura menakutkan dan panas. Binatang, inilah saat yang telah kamu tunggu-tunggu. Wu Yun memarahi, dan kemudian langsung menamparkan api roh hijau suci pada cakar laba-laba yang menusuk. Desis. Dalam sekejap, jeritan melengking terdengar dari laba-laba iblis berwajah bunga. Pada saat yang sama, dua cakar laba-laba yang menusuk Wu Yun dan Liu Moyan dengan cepat ditarik kembali. Tubuh merah besar dari laba-laba setan berwajah bunga gemetar di tempat. Jelas sekali bahwa dia menderita rasa sakit yang membakar setelah terkena api roh hijau suci. Bahkan dengan mata telanjang, Anda dapat melihat cakar laba-laba yang aslinya berwarna merah. Pada saat ini, lebih dari separuh area yang terkena api spiritual hijau suci terbakar hingga berwarna hitam hangus. Liu Moyan melihat semua ini dengan mulut ternganga. Kali ini, dia akhirnya yakin bahwa memang ada api suci di tubuh Wu Yun. Dan itu adalah api suci yang sangat kuat. Namun, langkah ini memberi mereka keamanan jangka pendek. Tapi di saat yang sama, hal itu juga membuat marah laba-laba iblis berwajah bunga. Saya melihatnya gemetar di tempat untuk beberapa saat, dan kemudian mengeluarkan suara gemuruh yang mengerikan. Kali ini, ia benar-benar merentangkan kedelapan cakarnya, dan tubuh besarnya bergegas menuju Wu Yun dan Wu Yun. Wu Yun diam-diam berkata buruk, alasan mengapa dia berhasil sekarang. Itu karena laba-laba iblis berwajah bunga tidak sadarkan diri. Kalau tidak, mengingat kesenjangan kekuatan di antara mereka, dia mungkin bahkan tidak bisa menyentuh bulu laba-laba iblis berwajah bunga. Mereka melihat laba-laba iblis berwajah bunga berlari ke arah mereka lagi. Wu Yun kembali menatap Liu Moyan dan melihat dia masih setengah tergeletak di tanah. Dia tampak kesulitan untuk bangun, tapi mungkin karena lukanya terlalu parah, bekas darah akan menetes dari sudut mulutnya setiap kali dia bergerak. Wu Yun berteriak bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan dengan cepat menggunakan keterampilan tubuhnya untuk bergegas menuju Liu Moyan. Liu Moyan berjuang sedikit, tetapi ketika dia melihat bahwa dia tidak bisa bangun, dia siap untuk menyerah. Tapi saat dia melihat Wu Yun berlari ke arahnya, matanya tiba-tiba berbinar. Tapi yang dia katakan adalah omelan, pencuri jahat, aku tidak butuh bantuanmu, keluar dari sini. Alasan kenapa dia mengatakan ini bukan karena dia benar-benar menghina Wu Yun. Meskipun dia memiliki sifat pemarah, dia bukanlah tipe wanita yang tidak tahu harus berbuat apa. Saya hanya ingin menggunakan ini untuk menakut-nakuti Wu Yun. Alasan dia ingin membunuh Wu Yun adalah karena banyak kesalahpahaman. Namun dilihat dari berbagai penampilan Wu Yun barusan, sepertinya dia bukanlah tipe fanatik seperti yang dia kira. Selain itu, dia tidak berpikir Wu Yun bisa melarikan diri dari sini bersamanya. Jika dua orang mati, lebih baik satu orang melarikan diri.